Pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada. Pada kesempatan hari ini kami akan kembali menyajikan sebuah informasi yang menginspirasi kita semua dengan kemajuan dan juga hiruk-pikuk aktivitas masyarakat. Di saat ini kita melihat bahwa dengan begitu banyak aktivitas dari masyarakat, apakah masih ada yang peduli dengan lingkungan dan juga sesama? Di Kabupaten Bovendigul ini ternyata ada sebuah komunitas anak-anak Ambongo yang mereka memang peduli dengan lingkungan dan juga sesama. Seperti apa aktivitas mereka dari anak-anak kita? Yuk, ikut saya untuk kita melihat bersama kegiatan mereka. Adik-adik, selamat sore. Lagi apa ini? Lagi bikin kotorannya? Wah, mantap. Ini baru luar biasa. Semangat ya. Ini anak-anak sekolah semua ya? Ya. Memang. Berarti ini pulang sekolah baru kegiatan. Kabar Digul, inilah aktivitas dari anak-anak kita yang memang mereka peduli dengan lingkungan yang ada di wilayah Kota Tanah Merah, yang juga merupakan kota sejarah, kota perbatasan antara negara Papua Nugini dan RRI. Mereka dengan penuh semangat melakukan aktivitas untuk membersihkan lingkungan di seputar Kota Tanah Merah ini. Halo Ade, selamat sore. Baru lagi pungut-pungut sampah? Iya. Wah, luar biasa. Nih, Om boleh tanya, Iya. kegiatan
Ade bersih-bersih sampah ini ada paksaan atau memang niat dari Ade sendiri ini mau Niat sendiri. Oh, niat sendiri. Ini sudah berapa lama Ade dengan teman-teman ini melakukan kegiatan pungut sampah dan juga timbun-timbun serta bantuan kepada teman-teman? Sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Ini orang tua tidak marah atau kira-kira bagaimana menurut kalau orang tua lihat ini Ade? Tidak ada. Oh, orang tua dukung. Iya. Oh, terus dengan sekolah Ade apa ini tidak mengganggu atau kira-kira seperti apa mungkin bisa diceritakan kepada kita? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Nah, ini membagi waktu ini bagaimana? Biasa jam 3 habis itu baru datang kerja lagi. Oh, jam 3 berarti pulang sekolah langsung datang. Iya, jam 3 baru datang kerja. Kalau seumur adik-adik ini kan biasanya semangat untuk bermain, tapi adik punya niat mau turun ke lapangan. Adik tidak malu dengan aktivitas bersih-bersih seperti ini? Tidak. Kenapa tidak malu? Ya, untuk membersihkan ini lingkungan. Berarti punya hati untuk melihat Kota Tanah Merah biar tetap bersih ya? Iya. Oh, luar biasa. Baik pemirsa Kabar Digul, ini suatu realita yang memang kita patut mencontohi adik kita Marcelina, bahwa walaupun banyak teman-temannya jalan mondar-mandir di sini, tetapi dia tidak merasa malu dengan apa yang dia lakukan. Karena inilah wujud kecintaannya terhadap Kota Tanah Merah, bahwa kota ini tetap indah. Mereka sebagai generasi muda yang mau untuk Bovendigul tetap indah, inilah yang patut kita contoh. Dan apabila ada saudara-saudara kita atau ada adik-adik kita yang mau ikut bergabung bersama mereka, tentunya mari kita bersama-sama membangun Bovendigul ini yang tetap indah. Apa yang mereka sampaikan tadi, inilah wujud kecintaan mereka terhadap Kota Tanah Merah ini, yang merupakan kota sejarah dan juga daerah perbatasan yang harus kita jaga kebersihannya. Halo Bapak, selamat sore. Ini lagi bersih-bersih ini kan? Iya, bersih-bersih. Wah, luar biasa ini Pak. Ini apa yang buat Bapak semangat dengan anak-anak komunitas yang ada ini melakukan aktivitas bersih-bersih ini? Seperti apa yang bisa diceritakan? Iya, memang menjadi perhatian serius dari kami adalah kami prihatin juga karena di kabupaten lalu sampah-sampah yang jatuh begitu banyak. Ya sebenarnya tugas pemerintah, tapi karena tergerak hati bahwa sampah ini kalau pemerintah saja kerja sendiri kan tidak mungkin. Nah, kami tergerak oleh kepedulian kami dari anak-anak atau komunitas anak Ampungbo. Kita turun ke jalan dan kita peduli secara sukarela. Dan bagian dari peduli sukarela ini kita membantu pemerintah juga, dalam hal ini dinas teknis, untuk mungkin bisa melihat bahwa kok daerah kita ini kotor, jadi bagaimana. Tapi ya disitulah kepedulian kita bersama anak-anak kita kerja untuk sampah sampai hari ini. Sampai ada niat seperti ini, apa yang membuat Bapak tergerak hati? Niat, ya mungkin niat kembali adalah kita lahir besar di Papua dan Papua ini harus bersih. Dengan niat itu Kabupaten Bovendigul harus bersih. Beberapa tahun lalu kami dengar di telinga ataupun bisik-bisik bahwa kota Bovendigul ini dikata bahwa kota kumuh, dan itu disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Artinya dari kota yang datang ke Papua, yang datang khususnya di Kabupaten Bovendigul, mereka bicara seperti aduh kita anak Tanah Merah bagaimana, atau anak-anak Bovendigul bagaimana. Disitulah niat semangat dari anak-anak Kampungbo, kita turun ke jalan apa mau kata, biar sudah yang penting kita jalan, tujuannya adalah kasih bersih Kota Tanah Merah. Ya. Dengan kegiatan seperti ini, Bapak tidak merasa malu dengan kalau kita melihat ini masyarakat mondar-mandir, Bapak bagaimana perasaan Bapak? Ya, kalau perasaan malu mulai sejak dari saya peduli ini tidak ada. Karena semenjak mulai saya kerja di sini, saya sendiri sebagai pegawai negeri. Nah, sebagai pegawai negeri, semenjak
selesai kerja, saya lihat belum ada pemerintah dalam hal ini punya petugas sampah, petugas penyapu jalan. Lalu lalang pulang pergi lihat masih tetap. Hanya inisiatif dari kami coba untuk bagaimana kita bersih-bersih. Disitulah bersama-sama awal dari kita mulai dari kompleks perumahan masyarakat Ambondo. Nah, kami berdiri di situ, akhirnya kita terus berjalan. Baik Pak Dami, kami juga dari Kabar Digul beberapa waktu lalu juga memantau bahwa kegiatan ini bukan hanya saja di sampah, tetapi membenahi jalan yang berlubang dan juga memberi bantuan, ukuran bantuan kepada anak-anak asrama. Nah ini apa? Dari mana uang-uang itu? Ya puji Tuhan, karena dengan kepedulian kita ini dari peduli sampah saja, kami temukan juga infrastruktur jalan yang di tengah kota, dalam kota, apalagi dalam kota ibu kota ini ada jalan-jalan yang rusak. Sementara kami peduli sampah, itu ada jalan-jalan yang rusak, ya sudah. Kami berinisiatif untuk hari ini kita peduli sampah, besok coba kita tutup jalan yang berlubang. Akhirnya dari sini kita membantu para pengendara sopir mobil dinas pribadi yang lewat di situ. Mereka kata bahwa ada sedikit kenyamanan bagi mereka, sudah membantu. Dan contoh salah satu sopir pernah bicara bahwa, aduh kalau kita jalan tuh kayak tapi dengan peduli anak-anak Ambondo, kita kerja sampah tapi juga di samping itu kita tutup jalan. Akhirnya ada apresiasi dari sopir-sopir. Terus untuk bantuan, karena Bapak juga dengan adik-adik ini memberikan bantuan kepada anak-anak asrama ini dana sendiri dari mana itu, Ya, Pak? itu dana 100% dari kepedulian yang kami lakukan dalam bentuk aksi atau kotak aksi yang kami taruh di jalan, dan memang masyarakat Bovendigul ini baik-baik semua. Mereka sumbang secara sukarela melalui kotak. Hasil dari kotak itu kami bagi rata kepada anak-anak Ambondo, dan dari hasil yang kami dapat kami perpuluhan dalam ajaran kitab suci, ajaran gereja. Nah, dari hasil itu kita dapat 1 minggu kita berbagi kepada memang yang benar-benar membutuhkan. Salah satunya kita kasih ke seminari, ibu-ibu janda, bapak-bapak juga yang kita langsung kita kasih kepada mereka, langsung ke orangnya. Dalam rangkaian kegiatan ini komunitas sendiri apa yang masih kurang sehingga mungkin pemerintah kita bisa melihat dan membantu Bapak? Silakan. Ya, memang yang selama kami jalan sudah 1 tahun ini kekurangannya banyak. Selain Yang mendasar memang mau dibutuhkan sekarang? ya, apa? yang mau dibutuhkan sekarang kita perlu seperti mungkin alat transportasi untuk mendukung kami, dan alat-alat yang seperti sarung tangan, mesin babat yang memang kita sangat perlu, karena kita punya komunitas jumlah anak-anak yang bergabung ada sekitar 80 yang mereka sudah bersedia kerja. Sebagian yang kami jalan adalah anak-anak SD dan SMP. Anak-anak SMA ini mereka sudah sempat katakan bahwa kakak kita bisa bantu, tapi kalau memang ada mesin babat, kita berharap kepada pemerintah daerah atau mereka yang hendak mau membantu kami, bisa membantu kami sangat berterima kasih kepada mereka yang membantu. Kami memang sangat berkekurangan sekali, tapi ya dengan semangat peduli kami masih jalan. Baik pemirsa Kabar Digul, itulah ungkapan isi hati yang disampaikan oleh Bapak Dami selaku koordinator penggerak dari komunitas anak-anak Ambondo peduli lingkungan dan sesama. Tentunya mari kita bersama-sama untuk bisa bersama mereka juga mewujudkan suatu aksi yang baik demi daerah ini maju dan juga tercapai apa yang kita inginkan bersama. Saya Yoris Goden bersama kru Kabar Digul. Sampai jumpa. Kabar Digul. Yeah!